lagi sorenya jadikan 11:30. Nanti dikonsumsi lagi pagi sore. Ya, insya Allah. Jadi madu dikonsumsi itu kalau dia lengket di sini kan malah tambah batuk. Jadi konsumsi madu anak-anak itu diajari dengan air. Jadi hanya lewat saja. Jadi proses penyembuhannya bukan sambil otonya nempel di itu bukan, tapi dalam tubuh, dari tubuh dia yang prosesnya untuk antiinflamasi. Diajarin. Ceramah saja tubuh. Ini Mas Andra yang jual. Jangan khusus. Eksklusif. Maklum bisa. No Mas. Istri saya itu seminggu ini kalau bangun tidur itu kakinya sakit kalau napak. Kayak disosoki. Tapi pas awal-awal aja, setelah itu kan. Kalau sudah dari lancar normal. Itu apa ya? Sudah diperiksa Pak Dokter dulu. Betul kita langsung. Kalau ini istri saya itu kayaknya anti itu. Pikirnya sih herbal gitu loh ya. Anti-inflamasi. Ya kadang ya kayak tadi dengan cerita baca Google kan dia arahnya ke arah produk gitu kan. Yang kemarin beli kaos kaki yang katanya bisa itu, tapi kok kita Hapus sih. Iklan itu. Tapi ya ini cerita ya. Kebetulan kami kan produksi kefir. Iya. Jadi selama pandemi kemarin kita produksi susu kambing fresh itu, alhamdulillah memang meningkat luar biasa. Kefir juga. Termasuk istri kita kan, saya juga pernah kena kefir, COVID. Tapi ya kita nggak bilang sih, tapi tanda-tandanya terus ke arah itu, nafas kayak gitu. Dan saya berikan kepada dokter nggak mau. Waktu itu dia bersikukuh, pokoknya di bulan kefir terus. Dan alhamdulillah sembuh. Dan dia bisa recovery lebih cepat gitu. Terus kita di komunitas kefir juga lihat-lihat teman-teman juga banyak yang pakai. Termasuk kita lihat sih penjualan kita lumayan naik gitu kan. Ketika kita nggak berani mengklaim kalau kefir itu bisa menyembuhkan menyembuhkan COVID gitu. Cuma kita meyakini kefir itu kan susu nutrisi gitu. Jadi mungkin dia masuk ke dalam tubuh kita bisa memperbaiki organ-organ yang bermasalah, mungkin yang seperti ini dengan gitu. Kalau saya amati lagi dan terus saya berpikir kebanyakan kefir itu proteinnya tinggi tadi. Protein kefir itu hampir sama dengan nilai susu nutrisi asal dari susu itu sendiri. Karena kalau susu kambing kan memang banyak di asumsi. Kalau proteinnya terlalu tinggi, kemudian asupan minum air putihnya tidak cukup banyak, nanti masalah ginjal ya? Ada masalah ginjal ya? Ya, bisa jadi asam urat. Jadi kalau misalkan spirulina itu bagus, tapi pemakaian banyak dia masalah asam urat. Yang proteinnya tinggi itu tidak berfungsi naik, sebenarnya berlebihan itu sebenarnya nggak bagus. Lalu kefir bagus, tapi tiap hari minum sih nggak bagus. Gitu, jadi sini itu. Ini alhamdulillah saya bagus, saya nggak minum tiap hari. Memang sering banget, tapi nggak tiap hari. Nah tiap hari saya minum jadi masalah saya yakin. Dari kadang-kadang ini, kayak betul. Jadi jangan minum terus, walaupun kefir bagus minum. Jadi masalahnya jadi di situ. Hentikan kefirnya. Hentikan dulu sementara. Hanya gitu. Kalau berlebihan nggak bagus. Hentikan ganti yang lain. Selang-seling sampai. Iya. Itu Mas Bambang. Jadi COVID kemarin itu kan banyak teman-teman penggiat kefir itu mengkombin kefir dengan herbal gitu kan. Ada yang ditambah kunyit macam-macam gitu kan. Dan dia ya istilahnya punya testimoninya masing-masing gitu kan. Kalau kayak gitu itu memungkinkan nggak? Gitu. Kalau herbal itu ketika tambah protein sebenarnya itu bantu proses kerja herbal itu sebenarnya. Hasilnya gitu.
Makanya beberapa produk itu saya tambahin kapsul keto misalnya untuk membantu proses kerja herbalnya itu. Cuman kalau tadi terus proteinnya terus menerus, jadi kebanyakan protein karena gizi dalam tubuh manusia itu harus imbang antara karbo, karbo, gula, protein, serat. Jadi kurang serat. Jadi tetap saya kalau menurut saya jangan setiap hari tetap harus ada jedanya. Itu bisa jadi karena kayak banyak kan juga karena ini kan produsen kan hari-hari, tapi kalau orang itu kan tidak minum tiap hari karena dia hanya beli gitu. Jadi saya nggak nyarakan produk apapun kayak gini minum tiap hari, itu nggak boleh. Pas waktu itu ya diminum, kalau enggak ya sudah. Kecuali madu dan madu itu asli, tapi madu pun juga kita nggak bisa yakin asli pun enggak kan gitu. Ya tentu jangan tiap hari lah gitu, Mas Rio. Kita dari petani yang bersanat misalkan, peternak bersanat, ya tetap jangan tiap hari lah. Nah, berlebihan apapun jelek. Nah, air putih terus. Air putih pun juga yang ngomong gini berlebihan ya kapur gitu. Jadi seimbang lah, jangan juga dong. Air putih tiap hari harus minum sesuai porsinya. Berlebihan ginjalnya juga masalah, apalagi yang sudah mulai kena gagal ginjal. Lagi dia tanya, yang tadi sebelum tadi mengurangi lemak. Lemak dan perut. Menjadi sebuah omong kosong ketika ada pelangsing nama olahraga. Yes. Ini rano musik, soalnya olahraga. Jadi kalau ada klaim tanpa olahraga sudah bisa langsing, langsingnya enggak sehat tuh. Langsingnya nggak sehat. Jadi harus ada yang dibakar. Kalau perutnya yang main langsing berarti porsi gymnya harus ke arah perut. Seperti apa nanti cari di internet. Nanti yang perut itu gerakan apa itu ada. Lalu ada kalori dibakar, ada kalori dibakar kasihan ginjalnya. Makanya kalau konsumsi herbal pelangsing itu paling lama terus ya 3 bulan paling lama. Harus berhenti dulu 1-2 bulan baru boleh konsumsi lagi. Nanti ginjalnya bermasalah. Kerja keras dia lemak yang dibakar harus dibuang dengan diuretik lewat ginjalnya bermasalah. Ya kan? Pengen kurus gak nyampe 2 minggu atau 3 minggu meninggal. Itu obat langsung saya saksinya. Kenapa kok tiba-tiba drop minum obat langsung? Warnanya putih. Nggak kimia. Dia langsung drop. Saya saksi di depan dari Jadi obat langsing yang dilarang POM atau yang diet POM dan itu dipakai dikonsumsi banyak, diproduksi banyak produsen itu pakai nama sibultramin, penghilang nafsu makan. Itu yang dipakai orang itu, nafsu makannya berkurang ya kurus jelas. Dan itu ginjal bermasalah, sampai jatuh akhirnya. 2 minggu tok. Makanya pelangsing nggak boleh terus-menerus. Masuk tadi perut memunculkan perut apapun harus olahraga. Kita itu semuanya harus olahraga. Harus ada kalori yang dibuang itu melalui olahraga, gerak tubuh. olahraganya capek. Apa bilangan? Masih olahraga dong? Masih. Saya itu olahraga itu saya mana itu seminggu itu 2 kali minimal kalau keluar rumah. Jadi Selasa sama Sabtu. Kalau nggak ada acara saya Sabtu mana ke Boyolali sana. Jalan Wirali 70 meter sampai Lero kan berapa ramai kan udah kena keringat ya. Di rumah itu mana ya nggak tiap hari tapi kalau sempat kadang sehari 2 kali bahkan pagi sore. Tapi kalau memungkinkan kalau enggak ya enggak. Tapi sering banget mana jarak 10 km. Lalu yang tarik otot tertentu, perut nggak tarik. Saya 2 minggu sekali sepak bola, wis tahu dengan sosial, wis tahu boncos. Klub internet marketing di Jogja namanya wis tahu, setiap 2 minggu sekali, tiap Rabu malam saya sepak bola. Akhirnya di sana saya dapat apa? Partner bisnis.
dapat proyek bisnis. Tapi memang Allah SWT nggak baik sebenarnya. Cuman saya dari bisnis. ya selain juga ada kalau 2 minggu sekali jalan apa yang nggak perlu bantuan tiap malam, nah itu bahaya. Malam itu waktunya tidur. Sebagai gambaran, orang yang paling sehat di dunia itu Rasulullah. Semua yang diajarkan Rasulullah mulai dari makan, minum, berdiri, duduk, tidur, bahkan tidurnya miringnya kemana, makan itu sepertigaan udara, sepertiga air, sepertiga makanan, kemudian makan sebelum kenyang, kemudian makanan-makanan antara susu tidak dicampur dengan madu, dengan buah, misalkan ada semuanya kan. Itu paling sehat Rasulullah. Jadi kalau kita ingin sehat Rasulullah, apakah Rasulullah minum langsing tiap hari? Enggak. Apakah Rasulullah juga olahraga tiap hari? Enggak. Cuma olahraganya kalau boleh di bidang olahraga itu sholatnya lama. Sholat lama itu energinya juga banyak. Orang berapa gerakan gym itu ya gerakan-gerakan yang diulang-ulang terus-menerus itu sudah membakar kalori banyak. Itu. Jadi kalau pertanyaannya menunjukkan perut, orang soal olahraga. Susu perut. Lagi dari pertanyaan lanjut ya. Yang sembelit tadi Mas Toto tadi tanya sembelit. Jadi ketika tanya saya tanya ulang. Berarti seminggu berapa kali BAB? Maka jawabannya 3 kali. Jadi 2 kali sehari BAB itu sudah tidak normal. Normalnya manusia itu sehari itu minimal 1 atau 2. Bisa 2 itu bagus, atau lebih dari 2 juga kan lebih dari 5 ya rapi. Lorongnya cukup lah. Siji nek iso siji ya cukup lumayan. Saya sehari 2 kali minimal. Kalau saya butuh tambahan, saya bisa minum teh aprikot. Teh aprikot itu langsung lebih encer. Jangan teh itu boleh tapi terlalu keras. Itu kenapa akhirnya fisiknya itu enggak fit itu karena ada racun yang di kolomnya. Kolomnya masalah itu. Setiap livernya ada kolomnya. Nah, solusinya adalah bagaimana membuang itu, membersihkan dibekam di daerah kolon. Terus pakai temuan barang-barang temuan juga. Jika itu mau kayak emas yang dalam malu, aku nunggu emas di dalam ini mari. Temuan melawat kunir mangga, sambiloto. Sama yang bisa urus itu tapi jangan banyak jadi cuma itu kadang aja mas. Aprikot tadi Terus kolokio itu biji kalau dikonsumsi itu sekitar sehari itu mau air sampai boleh sekali-kali tapi jangan terus. Maksudnya itu bahaya kalau kebanyakan masuk cairannya banyak buang itu bahaya. Yang biasa aja sambiloto atau melawak temuan itu sama itu dulu banyakin temuan kemudian kamu lawak kunir mangga sambiloto wes juga bisa tambah kasih daun ungu biar dia sembuhnya ya. Sembuh itu karena numpuk orang itu harusnya itu makan buang makannya begitu metulnya orang belum bisa kan numpuk. Nah jeruk apa coba? Jadi racun dan itu nanti diserap oleh tubuh dia musyawarah. Itu Pak Maruf dulu pernah ngomong ya. Itu kan dia sembuh sekali dia. Pak Maruf pernah. Pak Maruf yang membawa lah. Pak Maruf Simah Nagori itu karena dia 2 minggu sekali kadang berat. Itu artinya dia tidak tertangani segera, mumpung masih potensi tertangani.
Makanya kalau kita pakai pengobatan medis itu kalau kita konsumsi herbal itu sebetulnya Pengobatan medisnya apa? Misalnya kemarin bapak saya stroke gitu ya. Lagi misalkan dia ada kontrol ke medis, cuma di sisi lain kita juga bikin ngasih asupan herbal misalkan. Tetap boleh, cuman harus dosisnya mulai dari separuh. Itu obat medisnya apa saja mungkin perlu dicek. Tanya dokternya ini untuk apa, ini untuk apa. Kalau dia untuk misalkan menurunkan tensi, misalnya tensinya tinggi, dan kita jangan kasih tensi. Kalau dia sudah ada diuretik, kita jangan kasih diuretik. Atau separuh-separuh. Berarti fungsi yang pengobatan yang secara fungsi tujuan dari medis itu jangan ditambahin dari medis. Kalau yang itu berbahaya, misalkan tadi menurun gula gitu, itu jangan. Menurun tensi juga jangan. Tensi. Terus yang penting kalau stroke fokusnya di peredaran darah, sampai nambahi gagan sama yang berkaitan sama peredaran daun dewa gitu. Kan sudah stroke kan, maksudnya perlu ada revitalisasi sel sama melonggarkan peredaran darah yang sudah tersumbat itu pakai antikoagulan sama revitalisasi sel tadi pada peredaran. Tambah itu boleh sama propolis mas. Kalau asam urat dari mana? Asam urat dulu bahas ya. Asam urat itu prinsipnya kalau bekam itu dia yang dibekam ginjalnya. Masalahnya kan di ginjal sana. Asam urat. Asam urat itu sebenarnya itu salah satu penyakit dari radang. Mas ada nggak asam urat sekarang? Rematik asam urat dari bagian sendi. Jadi daerah persendian dapat mengalami kerusakan atau peradangan sehingga menimbulkan rasa sakit. Nyeri menyerang persendian dikenal dengan nama rematik. Selain menyerang persendian, dapat juga menyerang otot dan urat. Nah, kalau pengobatan dari TSI ada istilah asam urat ada? Ada juga. Jadi kalau diobati sekali hilang asam uratnya itu enggak sebenarnya. Itu hanya hilang rasa sakitnya. Asam uratnya masih ada. Ginjalnya yang bermasalah juga masih nggak bisa sekali terapi. Makanya secara khususnya rematik menjadi dua golongan, yaitu rematik artikuler dan rematik non artikuler. Rematik artikuler rematik sendi karena menyerang sendi disebut juga artritis atau radang sendi. Rematik artikuler non artikuler ekstraartikuler atau rematik jari lunak karena menyerang otot. Contoh nyeri pinggang, nyeri tengkuk, keluhan pada bahu. Kalau radang sendi, radang reumatoid. Dengan osteoartritis, kemudian artritis gout atau asam urat. Ini asam urat hanya bagian dari radang sendi. Artritis gout atau asam urat menyebabnya tingginya kadar asam urat dalam darah. Kemudian gejalanya ada kadar asam urat tinggi, kulit di atas sendi, kemerahan dari gejalanya. Tapi prinsipnya asam urat itu masalahnya karena ginjalnya tidak bisa membuang kadar urin yang terlalu tinggi. Sehingga dia masih menyebar ke seluruh tubuh pada daerah-daerah sendi atau yang dia memang tersumbat, maka dia bisa ada peradangan yang ngumpul di situ. Jadi prinsipnya sederhana sebenarnya, ketika ginjalnya disehatkan maka otomatis dia akan sehat. Ginjalnya disehatkan dengan cara apa? Dikasih diuretik dan stimulan ginjal. Diuretiknya itu apa? Tadi bahasa mereka diuretiknya apa? Ini kan pengobatannya memahami kewajiban rematik, jenis-jenis rematik. Jadi semua tadi disebut rematik. Penyakit itu zaman dulu itu nggak ada istilah asam urat ya. Zaman dulu itu pegelinu, terus ada encok ya encok. Encok sendi pegelinu. Terus terakhir namanya lebih tren asam urat. Itu kan sebenarnya bagian dari encok tadi atau radang sendi. Termasuk osteoartritis. Ini nanti saya mengalami pengobatannya, yaitu penyakit rematis secara garis besar disebabkan oleh ketidakseimbangan metabolisme tubuh dipengaruhi oleh kelemahan fungsi hati, kelemahan fungsi ginjal dan peredaran darah yang kurang lancar. Jadi kelemahan fungsi hati kan, kalau metabolisme tubuh itu tidak terlepas dari hati.
pelemahan fungsi ginjal. Menggunakan tanaman obat memperlancar sirkulasi atau stimulan sirkulasi. Apa tadi stimulan sirkulasi? Ya berkaitan sama Dewa tadi, meningkatkan fungsi ginjal, stimulan ginjal atau diuretik, meningkatkan fungsi liver, stimulan liver. Untuk asam urat, tanaman obat dapat menurunkan asam urat. Ada tanaman yang bisa menurunkan asam urat, bisa dia ikut menurunkan kadar asam uratnya. Cuman ketika dia di ginjal tidak dikasih diuretik tinggi, dia nanti numpuk di ginjal. Dan yang kedua, tadi memperbaiki organ yang rusak intinya yang pertama, yang kedua mengobati simptomnya atau gejalanya yang timbul. Asam urat itu biasanya radang, membengkak itu. Maka menggunakan tanaman obat yang berefek antiinflamasi, analgesik, antidiuretik, antibiotik, dan tanaman obat itu memperkuat otot urat dan tulang. Tanamannya yang apa? Ini kalau ini semuanya pakai pemulawan ya. Ini sebenarnya ada pemulawan. Arteritis rheumatoid. Prinsipnya untuk ini saya terus gampang. Asam urat itu kan masalah ginjal. Radang sendi tadi ya. Rematik. Rematik itu satu stimulan ginjal. Ginjal, kedua stimulan liver, tiga nurunkan asam uratnya. Kalau ada asam urat, nurunkan asam urat. Empat, ini juga ginjal plus diuretik ya. Diuretik ini gejala atau simptom yang menghilangkan gejalanya, menghilangkan gejala. Nah, stimulan ginjal itu pakai tanaman obat yang stimulan ginjal, salah satunya pegadaian. Fungsinya juga untuk diuretik. Pegadaian. Oke. Kalau stimulan liver atau temulawak. Gejala itu nyeri, jangan nyeri. Itu antiinflamasinya. Anti nyeri, anti inflamasi. Analgesiknya pakai sama sambiloto. Sambiloto ini. Kemudian untuk memperlancar sirkulasi. Nah, memperlancar sirkulasi. Jadi biar darahnya lancar. Ini bukan kayak stroke, bukan kayak kanker, bukan. Lalu berlanjut sirkulasi di sini pakainya yang hangat-hangat seperti lada. Ini sirkulasi, lancar, sirkulasi pakai lada hitam misalkan, jahe, lada hitam, bisa pakai jahe, bisa pakai kayu manis. Prinsipnya itu yang memperlancar itu hangat, hangat itu kan. Kayak orang pegelino itu salah satu masalahnya kan dia butuh dihangatin, dia tuh nggak lancar dihangatin, tambah lagi lempuyan juga bagus. Nah, fungsi lempuyan ini sama temulawak ini juga dia itu melapisi lambung. Jadi pahitnya lada itu pahit bakal pahit, pedes banget nih, lambung gak kuat kalau dia punya sakit lambung. Makanya orang asam urat kasih ribuan asam urat itu setelah makan minumnya. Konsumsinya setelah makan ya Pak, karena ini ribuannya pahit semua, pernah panas, pahit. Walaupun ada temulawak, tetapi panasnya lada ini kayak ini temulawak nggak bisa ngatasi. Kalau dibanyakin temulawaknya nggak efektif kan. Temulawaknya hanya bantu mengatasi, makanya setelah makan baru konsumsi ini. Kalau punya saya kan sate dewa, sambil temulawak, daun dewa, lada hitam. Daun dewa di mana di sini? Sirkulasi juga. Jadi saya ada daun dewa, ada lada, campur sambil temulawak. Kalau untuk pegel itu saya pakai tambah lempuyan.
berminyak wangi. Nah ini menurunkan asam uratnya, stimulasi sidat. Nah ini penurunkan asam uratnya namanya sidat. Sidat guri, ada tapi saya pakai sidat guri. Ada yang pakai akar tapi daun dan ini keras batangnya. Sidat guri ada yang berduri, ada yang tidak berduri. Tapi saya pakai yang tidak berduri yang warnanya kuning. Jadi seorang dari mati terakan sendi atau encok kelimun samurai, prinsipnya itu stimulan ginjal, diuretik, stimulan ginjal juga berfungsi. Jika pakai temuyung boleh, pedagang temuyung itu diuretiknya itu kuat banget, cuma nggak boleh lama pakainya. Tetapi kan tidak apa-apa kalau hanya untuk pengobatan. Ada lagi tapak liman, ini juga stimulan ginjal. Selain juga diuretik. Prinsipnya gini loh, ginjal itu bermasalah, itu intinya bersihinnya dengan cara menuyuhkan. Yang banyak sentol itu bersihkan, dan nanti akan membaik dengan sendirinya. Ya itu namanya diuretik, pedagang kemudian tapak liman. Ini diuretik semua, makanya juga membantu ginjal untuk produk bersihnya sendiri. Kemudian stimulan liver, temulawak. Kemudian mengelancar sirkulasi, lada hitam, jahe, kayu manis, temuyang bisa, daun dewa juga bisa. Kemudian menurunkan asam urat yang tinggi, sidat guri, gandarusa, gandarusa. Tapi saya jarang pakai, tapi ini bagus. Ada lagi sirih-sirihan, suruh-suruhan itu untuk bisa untuk lalapan. Kalau sama bikin mie godok kasih suruh-suruhan enak. Suruh-suruhan itu dia juga untuk afrodisiak. Afrodisiak itu suruh-suruhan. Terus kemangi itu afrodisiak. Afrodisiak itu merangsang laki-lakian. Afrodisiak itu suruh-suruhan. Kemangka yang sering itu kemangi. Tapi kayak misalkan kayak purwoceng, kemudian saya itu juga jangan nyoba purwoceng, saya beli di dia ngasih full purwoceng tak konsumsi, itu dulu aja. Maksudnya tidak ada perubahan yang signifikan gitu. Jadi cuma itu anunya aja, promonya, sugesti. Jadi tidak bisa ketika promo centok atau som Jawa atau ginseng itu nggak bisa, harus ada yang lainnya. Jadi kalau untuk laki-laki itu bagaimana sirkulasi darah? Sirkulasi darahnya bagus, alhamdulillah, atau sabun nyawa. Ada yang hangat-hangat seperti jahe merah, makanya jahe merah juga berefek untuk jangan kan. Ada juga cabai Jawa juga, kemudian yang banyak minyak aspirinya, yang hangat-hangat itu. Daging kambing juga. Kambing itu sebenarnya proteinnya tinggi. Simpel sebenarnya, sampai itu bermakan banyak ikan laut, mungkin pengennya berhubungan terus. Sederhana, proteinnya tinggi. Hanya di video lah, Sampai misalnya di sini kurang ya di mana? Asini kurang gizi, mulai tak berani. Kurang gizi, kurang motivasi. Iya. Kayak itu, misalkan yang apa? Yang kayak Pertamina itu di kamu. Udah laut. Karena proteinnya tinggi banget. Tetapi hanya protein tinggi, nanti lama-lama asam urat. Masalahnya kena ginjalnya bermasalah asam urat. Kemudian hanya protein tinggi tanpa sirkulasi cuma itu. Sebenarnya protein itu membantu herbal untuk bekerja. Makanya orang kanker itu ketika ditambah protein membantu proses penyembuhan kanker. Apapun penyakit apapun. Makanya kalau orang habis operasi
Dia paling bagus salah satu dan kutuk kan. Ya. Kutuk itu kayak proteinnya tinggi. Saya tuh punya kutuk dengan protein 65%. Dengan gambar Gamat saya nggak pernah pakai saya jadi nggak pernah. Saya yang belum pernah pakai nggak cerita ya. Gamat spirulina itu juga protein tinggi. malah uduk ya. Saya kutuk sama cacing lembus. Cacing itu lembus itu sampai cari jurnal cacing lembus untuk kesejahteraan nono. Karena prinsipnya tadi protein tinggi dia telah di jalan dua, proteinnya tinggi, memperantar dan darah dapat